lu kesini lu bisa syahid. Maksudnya kami syahid itu kata dia pilihan Allah, Iya, betul. dan kami udah siap-siap. Itu aja nggak dipanggil-panggil. Nyiapinnya tadi dengan Quran gitu ya. Iya, Ngafalin pembekalan. Quran, lalu kemudian dengan berjuang dan Iya. segala. Itu aja nggak dipanggil-panggil ya. Ya, Kan ya. Tapi benar Ustaz, Kosam belum ngeluarin seluruh pasukannya. ya masih jauh lah. Masih. Sama Kosam ini. Sebenarnya dengan kejadian kayak gini tuh apa sih pandangan orang-orang Gaza terhadap dunia? Maksudnya Iya, kayak, terhadap Indonesia. Tadi kan ada ngomong bahwa terhadap dunia. lu jangan kepikiran untuk kesini. Itu Iya. bukan hal yang hal yang sederhana gitu. Dan sebenarnya berharap apa sih orang-orang Gaza terhadap dunia? Apakah emang Gini. yuk ngirim sesuatu atau apa gitu? Ya, saya isinya ada 3 orang kakek-kakek ngobrol itu di tengah teman mau ngobrol dia. Saya masuk, saya dengan mereka ngobrol tuh bertiga. Udahlah, kata gini bahasa sederhananya. Udahlah, memang dari awal kita sudah tidak pernah mengandalkan siapapun. Hasbunallah gitu. Memang cuma Allah aja yang kita harapkan. Ya. Negara Arab ini semua pengkhianat, negara Arab ini bilang gitu. Jadi alhamdulillah kita sekarang punya Allah aja, itu yang kita jadikan pegangan. Itu sudah menjadi apa istilahnya bahasa bibir sehari-hari. Makanya kalau kita melihat orang-orang para korban itu ya yang terbunuh anaknya. Ya. Katakan selalu kita kata-kata Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pelindung kami. Udah. Ya. Mereka tidak pernah mengandalkan menyandarkan keinginan mereka kepada manusia atau kepada makhluk. Karena mereka tahu makhluk itu lemah gitu. Benar. Dan ketika mereka melihat 50 hari mereka dibombardir dan tidak ada yang bisa menghentikan, Ya. itu sudah membutuhkan menambah motivasi mereka. Emang Allah saja yang bisa menghentikan dan kita hanya berharap pada Allah, Ya. gitu kan? Dunia ini terutama di tetangga mereka ya, itu sudah didesain untuk mendukung keberadaan Ya. penjajah. Ya. Ada laporannya begitu, katanya dari British Foreign Office, katanya pembentukan seluruh negara-negara di sekitar itu untuk menjadi buffer, Iya. malah untuk menjadi buffer, pelindung, bukan malah untuk apa. Iya. Nah, yang unik di hari yang sama itu 10 November, saya turun ke sebuah pasar. Namanya Pasar Khan Yunis juga lah ya. Han Yunis Iya, tadi. selatan itu ya. Selatan. Itu padat banget penduduk karena memang banyak pengungsi dari utara. Ya. Di satu momen saya melihat ada ratusan orang lagi ngantri beli roti di pabrik roti. Karena cuma tinggal satu ya. Iya, karena sudah terhancur. Jadi ngantri panjang banget ini ya antrian. Ya. Saya pikir ini kayaknya saya perlu dokumentasi ini kan. Saya keluarin smartphone saya, tapi saya takut karena ini kan sensitif. Ya. Orang lagi gitu kan lagi berduka, Ya, lagi panik ya. aja. Kalau orang sebenarnya video itu akan ada touch biasanya kan. Ya. Tapi ya bismillah saya bilang. Saya buka smartphone saya mulai rekam. Betul. Enggak lama kemudian ada bapak-bapak parubaya pakai gamis panjang, jenggotan, melihat ke arah saya. Nunjuk. Kamu ngapain kamu? Saya kaget kan, saya turunin lagi habis saya. Kamu ngapain? Saya deket-deketin sama dia. Saya mau dimana-mana sama dia. Tapi karena saat itu saya menggunakan pakai baju ini, dia ngeliat ada bendera Indonesia. Ya. Iya. Anta Indonesia, kamu dari Indonesia ya? Iya betul Pak. Saya dipeluk. Masya Allah. Yang tadi dia mau marah, Iya. Dia mau WWF ya. tadi saya udah mau di UFC. Ya. Langsung dipeluk. Masya Allah. Dia panggil yang lain. Ini orang Indonesia nih. Malah dikeroyok ya. Malah saya orang Indonesia ini orang Indonesia negara yang komitmen terhadap kita, Ya. yang tidak pernah tinggalkan kita. Jadi saya saya kan ambil video sesuka kamu, bilang gitu kan. Luar biasa. Itu salah satu bentuk respect mereka terhadap Indonesia. Ya. Bukan itu doang. Saya kalau di Gaza itu sering kesempatan, di banyak kesempatan saya belanja sana sini kan. Ketika mau bayar, Ya. kamu orang Indonesia ya? Iya. Gak usah bayar. Wah, Saya jadi naik angkot, mereka nggak mau ngambil uang saya. Bahkan saya kuliah pun mereka gratisin saya. Karena saya orang Indonesia. Apa yang mereka lihat dari Indonesia emang ya? Bentuk respect maksudnya emang Indonesia ngapain gitu menurut mereka yang mereka lihat? Nah, karena mereka melihat gini. Isu Palestina ini sudah dijadikan komoditas politik oleh negara-negara sekitar. Ya. Oh, negara Arab sini. Iya, Jadi iya. kalau misalnya ada politisi sekitar Palestina mengatakan kami berjuang untuk Palestina, itu sudah pesan kosong lah. Omong kosong itu, lah ya. itu sudah komoditas politik. Tapi Indonesia nggak ada kepentingan. Indonesia ngapain jauh-jauh ke sini? Apa yang dicari? Iya benar. Mereka berpikir, ya mereka pasti datang ke sini memang karena ada panggilan Hati ya. kemanusiaan, panggilan agama. Itu yang membuat mereka respect. Makanya saya di sana tuh banyak banget tawaran-tawaran nikahin dengan anak-anak. Itu banyak gitu. Jadi pengen tinggal Gaza. Apaan lo? Lu kalau kehilangan bini lu gak akan setabah orang Gaza lo. Para pejuang Gaza itu dalam menjalankan misinya, ya kemudian menjalankan plan-plan itu nggak mengandalkan logika mereka. Ya. Mereka selalu menempelkan berlandaskan Al-Quran. Jelaskan dalam surat Al-Isra ayat 7. Ya. Jadi orang Gaza ini tahu banget memang Ya. Israel ini akan hancur melalui 3 tahapan. Oke. Ya, Penting nih. penting sekali nih. Nah, kita tarik sedikit ke ayat 3-nya. Al-Isra ketika Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn
wala ta'luna 'uluwan kabira. Kata Allah ya. Memang Allah sudah tetapkan dalam Taurat. Ya. Bani Israel ini akan berbuat kerusakan level internasional, level dunia 2 kali. Ya. Dan mereka itu akan sombong sesombong-sombongnya. Ya. Makanya ada istilah sombong amat. Yang memperburuk wajah-wajah mereka. Maksudnya apa? Untuk membongkar Opininya ya. kebobrokan wajah-wajah mereka. Ini yang sedang diaktifasi oleh para pejuang. Ya. Dan itu terbukti kan? Iya, iya. Selama 7 Oktober itu membongkar kebohongan manipulasi yang selama ini Iya. dipropagandakan. Nipu, serakah, pengecut. Iya. Yang katanya tentara mereka itu tentara terkuat, ternyata Iya. lemah. Iya, apa satu orang Hamas saja langsung kabur. Iya. Heeh. Ketika mereka mengatakan teknologi mereka mutakhir, gampang dibobol. Betul. Sekarang wajah militer Israel itu sudah hancur Iya. sehancur-hancurnya. Ya itu di Jelek, dia tuh jelek-jeleknya. di internet tuh. Nggak ada wibawanya. Nggak ada wibawa sama Nggak ada sekali. apa-apa. Kedua, wajah apalagi wajah media tadi Iya. kan. Hancur kan? Propagandanya hancur. Hancur total. Makanya dalam ayat itu kan liasu wujuhakum. Wujuh ini jamak dari kalimat wajah. Ya, penampilan. Kan kalau wajah itu satu wajah. Iya. Kalau wujuh Wujuh. artinya wajah-wajah. Ya. Jadi banyak ya. Jadi yang hancur tuh wajah-wajahnya, wajah militernya hancur, wajah medianya hancur, wajah finansialnya hancur. Sama teman-temannya juga. Iya. Sama teman-temannya Amerika Wajah hancur, Amerika, iya. Inggris hancur, semua yang berkaitan dengan itu. Iya, ini namanya nafiro. Di ayat sebelumnya ada ojalanakum aksar nafiro. Ini ada salah satu jenis-jenis lain yang di luar Israel. Wajah kemanusiaan juga hancur. Ya. Jadi apapun yang akan mereka lakukan setelah ini nggak akan bisa mengembalikan trust masyarakat. Itu ada yang ngomong loh. Itu pengamat dari luar negeri. Dia bilang Israel will never be the same after 7 October. Ya, itu yang terjadi. Nah, makanya langkah para pejuang ini misinya sudah selesai. Kalau sekarang tuh perang berhenti, Heeh. berapapun banyak Kita sudah menang sebenarnya. iya, berapapun banyak nyawa yang meninggal, tetap misi para pejuang sudah selesai. Mereka mengaktifasi Ya. liasu wujuhakum itu. Tinggal 2 tahapan Tinggal lagi ya. tahapannya. Makanya habis itu kan Ya, waliyad masuk. masjid, kemudian khalal marrah. Jadi akan ada fenomena dalam Ya. waktu dekat ya. Allah alam kapan? Luar biasa. Fenomena di mana umat Islam ini akan bisa masuk berbondong-bondong ke Masjidil Aqsa. Amin ya Rob. Amin. Ya. Ya. Wali yutabbiru ma'alau tatsbira. Ya. Setelah itu umat Islam ini akan mampu membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Ya. Membumi hanguskan mereka habis-habisnya. Ya. Dan aku terus terang, aku tuh melihat beberapa takmimnya Abu Ubaidah. Itu aku merinding dari awal. Kenapa? Karena kayak tersusun rapi. Ya. Aku pikir itu akan terjadi nanti. Maksudnya kalau itu sudah siap semuanya itu kejadiannya. Ya. Karena belajar dari Rasulullah ketika buat grand plan untuk pembebasan Baitul Maqdis itu kan semuanya ditaklukin, Ya. semuanya kecuali Baitul Maqdis. Itu dikepung. Jadi mereka nggak masuk tentaranya, mereka cuma nungguin di situ. Dan ketika itu sudah ngelihat mereka masuk damai. Maka sampai sekarang kan Palestina tetap Baitul Maqdis tetap dijaga tanah perdamaian. Salahuddin juga nggak pernah masuk dengan tentaranya. Maksudnya selalu nungguin di luar, lu mau apa? Berarti itu bukan tanah perangnya sebenarnya. Enggak pernah terjadi di situ. Itu tanah perdamaian dari dulu bagi kaum muslimin. Nah, maka aku bilang itu kayak dipersiapkan banget. Berarti mereka benar-benar dikaji Al-Qur'annya, lalu kemudian benar-benar disiapin sampai rilisnya pun udah disiapin gitu ya. Ya. Ngeri ya. Sedetail itu ya. Sudah ada, bahkan sudah ada sejak 2021 itu. Heeh. Apa namanya, semacam sayembara di Iya. Gaza ya. Sayembara perlombaan untuk menjadi imam Masjidil Aqsa. Wah. Waduh. Jadi orang di Gaza ini yang tidak bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa bertahun-tahun, puluhan tahun, itu sudah membuat sayembara ya perlombaan baca Quran yang baik, yang menang itu akan jadi imam Masjidil Aqsa dalam waktu dekat. Artinya ketika bebas kan harus ada imam Masjidil Aqsa nih. Itu sudah sekarang sudah disiapkan.